Welcome to pembelajar. Pada video ini akan membahas mengenai simbol-simbol keselamatan kerja. Untuk itu dimohon perhatikan sampai akhir ya. Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Hiperkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya: rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban, menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya: sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD, Pak. Jadi APD itu adalah helm, rompi, dan sepatu. Kenapa, Pak? Ibu-ibu, kenapa harus wajib ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas ya. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpian besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman.
Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. Oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi ya kayak ini pada saat akan moving kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Itu ya Mas ya, paham semuanya? Oke, jadi sebelum memulai aktivitas biasakanlah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing sehingga kita dapat dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen, kemudian pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang barokah dan selamat. Oke, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita teriakkan ya dulu Pak, supaya terpancing semangat kita, oke ya? Underpass Ngurah Rai Agustus? Bisa. Underpass Ngurah Rai Agustus? Bisa. Underpass Ngurah Rai Agustus? Bisa. Safety? Oke. Safety? Safety? Oke, terima kasih. Setelah mengikuti apel pagi, para pekerja diwajibkan melakukan check-up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Di tujuan akhirnya adalah zero fatality atau zero accident. Nah, fungsinya K3 adalah seperti itu. Dalam pelaksanaan K3 ini tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan baik pekerja maupun staf yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa kita kenakan sanksi. Dari mulai peringatan sampai dengan denda nominal rupiah. Ini saya semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Untuk absensi silahkan buat kesimpulan di kolom komentar pada kelas masing-masing. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. See you.